Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seseorang yang dijatuhi hukuman mati, namun diselamatkan oleh doa dan campur tangan seorang paus di Vatikan? Inilah kisah luar biasa dari Marzieh Amirizadeh, seorang perempuan muda asal Iran yang dijatuhi hukuman gantung di penjara Evin, hanya karena satu hal: dia mencintai Kristus. Setelah menempuh pendidikan teologi di Turki, pada bulan Oktober tahun 2005 Marzieh bersama sahabatnya kembali ke Iran. Mereka tidak datang sebagai aktivis politik, tetapi sebagai penginjil sederhana yang ingin memperkenalkan kasih Yesus kepada bangsanya. Di siang hari, mereka memimpin gereja rumah kecil, fokusnya adalah kaum muda dan perempuan. Di malam hari, dengan hati berdebar namun penuh sukacita, mereka menempatkan Alkitab ke dalam kotak-kotak surat di seluruh Teheran. Selama beberapa tahun, mereka telah membagikan lebih dari 20.000 Alkitab ke seluruh Iran. Mereka tahu risikonya besar. Namun bagi mereka, membawa firman Tuhan kepada sesama lebih berharga dari keselamatan pribadi. Suatu hari, sebuah telepon datang. Seseorang dari kepolisian memanggil Marzieh. Katanya hanya untuk mengurus masalah surat kendaraan. Namun sesampainya di kantor polisi, semua berubah menjadi perangkap. Petugas menuduh mereka murtad, menista agama, melawan pemerintah, dan menyebarkan agama Kristen. Tak lama kemudian, mereka dikirim ke tempat yang ditakuti banyak orang, penjara Evin, penjara paling brutal di Iran. Di sana, di balik tembok dingin dan pengawasan ketat, mereka mendengar vonis yang mencengangkan, hukuman mati dengan cara digantung. Alasannya satu, mereka telah meninggalkan Islam. Selama 259 hari, Marzieh menjalani hidup di bawah tekanan luar biasa, interogasi, ancaman, dan ketakutan akan kematian. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah padam, imannya kepada Yesus Kristus. Ia menulis dalam bukunya Captive in Iran, "Saya merasa Tuhan berbicara melalui mimpi. Saya tahu, Dia punya tujuan mengirim saya ke penjara. Menderita karena iman bukan kehancuran, melainkan kehormatan sejati." Para penjaga berulang kali menekannya untuk meninggalkan Yesus. "Jika kau bersujud kembali kepada Islam, hidupmu akan diselamatkan," kata mereka. Namun ia menolak. Mereka memindahkannya ke ruang tahanan para pembunuh, mencoba mengguncang keberaniannya. Di sana, di antara teriakan dan ancaman maut, ia menyaksikan salah satu teman selnya eksekusi tepat di depan matanya. Sebuah peringatan tentang apa yang menantinya. Tubuhnya melemah karena sakit, tetapi otoritas penjara menolak memberi obat. Ia dilarang mengikuti kegiatan apapun, dihina dan diancam setiap hari. Namun justru di tengah penderitaan itulah, iman dan kasihnya kepada Yesus semakin kuat. Ia berkata, "Saya tahu, Tuhan tidak akan membiarkan penderitaan ini sia-sia. Saya berdoa untuk mereka yang menyiksa saya." Sementara itu, tanpa sepengetahuannya, kisah mereka menyebar ke dunia internasional. Lembaga HAM, aktivis Kristen, dan berbagai gereja mulai bersuara. Bahkan doa-doa mengalir dari tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Vatikan. Beberapa bulan sebelum pembebasannya, Jaksa Agung Iran, Abbas Jafari Dolatabadi, datang ke penjara. Sebuah kunjungan yang sangat tidak biasa, karena pejabat setinggi itu hampir tak pernah datang ke sel tahanan biasa. Dengan nada marah ia bertanya, "Apakah kalian berhubungan dengan Vatikan?" Mereka menjawab tidak, lalu sang jaksa membentak, "Kalau begitu, kenapa Paus mengirim surat kepada pemerintah atas nama kalian?" Saat itulah mereka menyadari, Paus Benediktus ke-16 telah campur tangan, langsung memohon kepada pemerintah Iran agar membebaskan mereka. Marzieh berkata, "Saya tidak pernah menyangka Paus akan memperhatikan umat Kristen biasa seperti kami. Tapi saya tahu, doa-doanya telah menyelamatkan hidup kami." Ia tidak pernah sempat mengucapkan terima kasih kepada Paus, tetapi ia berdoa setiap malam di penjara, memohon Tuhan membalas semua kebaikan yang telah dilakukan Paus untuk mereka. Setelah hampir 9 bulan di balik jeruji besi, mereka akhirnya dibebaskan. Kabar itu dikonfirmasi oleh pengacara mereka di Amerika Serikat dan oleh perwakilan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Teman satu selnya berkata, "Belum pernah ada tahanan yang dikunjungi otoritas setinggi itu. Kalian dilindungi oleh kekuatan doa dari seluruh dunia." Bagi Marzieh, kebebasan itu bukanlah akhir dari penderitaan, tetapi awal dari pelayanan baru sebagai saksi hidup tentang kuasa doa dan kasih Tuhan.
Kini, ironisnya, Iran, negara yang dulu menindas gereja, menjadi tempat di mana pertumbuhan iman Kristen paling cepat di dunia Muslim. Si Kristus dan hukuman mati tidak mampu memadamkan terang Injil. Dari balik jeruji besi, Tuhan menggerakkan hati seorang paus di Vatikan untuk menyelamatkan 2 perempuan sederhana di Iran. Inilah bukti bahwa gereja universal dalam doa dan kasihnya adalah tubuh Kristus yang hidup dan bekerja di dunia. Ketika manusia mengancam dengan kematian, Tuhan menjawab dengan kehidupan. Dan ketika dunia menutup pintu, kasih Kristus membukanya.